Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nazdadu biha ta'alluqan bijahihil azim wa takhalluqan bi khuluqihil karim wa tahabbuban li dhatihi syarifati fi kulli waqti wa hin wa nakunu biha min ahlil bushra wa yasir lana biha lil yusra wa khtim lana bisirriha wa nuriha bi khatimatil husna amma ba'd. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi fawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layaliyana layaliya Rasulillah wa syarah sudurana bi'ulumi Rasulillah wa amla' qulubana bihubbi Rasulillah wa atik alsinatana bi'anwari salati wassalami ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna bi hisni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla أو أزل أو زل أو أظلم أو ظلم أو أجهل يجهل علي أو أبغض علي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين محمد bin Muhammad bin Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina bi anna Allah yarhamuhum wa yuli darajatin bil jannah wa yu'idu alaina min barakati wa asari wa ulumi wa nurin bid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana enak urang teu karaos tos samingonnya. Minggu pertama bulan Ramadan tos dilewati, mudah-mudahan saumna langkung sae daripada tahun kamari ya. Mudah-mudahan saumna tos naik kelas ya. Sanes kelas asal teu batal deui. Tapi tos kana kelas ya ulah berdosa gitu. Kada diupayakeun. Margi memang Rasulullah SAW ketika membahas saum memang henteu bicara zahir unggul. Alhamdulillah urang ku Allah paparin yuswa sadayana sing panjang yuswa tiasa nuntaskeun Ramadan oge di pasian Ramadan anu sanesna kalayan langkung saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, seueuring bersyukur tiasa ngaos deui sabada kirang langkung 10 dinten sareng pun bojo perjalanan ka Hadramaut Yaman kangen nikahkeun pun anak
Alhamdulillah perjalanan wah uwih lancar ya. Akad nikah oge alhamdulillah lancar, tertib khidmat. Hatur nuhun kana pidoa ti sadayana oge nyuhungkeun teras didoakeun pun anak rumah tanggana sing sakinah mawaddah warahmah sing meneladani rumah tanggana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para ulama, orang-orang soleh sing dipaparin keturunan anu soleh, ahli ilmu anu bakal jadi pejuang-pejuang melanjutkan perjuangan ngurus ngembangkeun pesantren. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perjalanan anu lumayan margi ke Yaman itu teu aya pesawat anu langsung. Pami berangkat Yaman itu mesti 3 kali transit gitu. Nah, jadi lamana menjadi 2 kali lipat gitu. Ya. Pamiti orang di Jakarta itu opsina Jakarta ke Oman, Muscat, terus ke Kairo, namanya lebet ke Yaman. Atau Jakarta Abu Dhabi, Kairo, Yaman. Teu aya nu tiasa langsung Jakarta, Kairo, komo Jakarta Yaman wadai. Gitu. Pami Jakarta Kairo ge sesah. Tiketna ge moal nyambung sareng ka Yaman. Uihna ge sami. Memang Yaman ini ya negara miskin gitu ya. Anu ekonomina sangat terbatas. Pesawat anu ka Hadramaut itu mung dina seminggu cuman ada 4 penerbangan. Dina sehari cuman 1 penerbangan. Itu sesahna teh gitu. Jadi teu tiasa iraha wae gitu, non berangkat sareuih teh kedah menyesuaikan ya karena memang terbatas gitu. Nah, sing kuring ka Hadramaut provinsi di Yaman Utara, ibu kotana Mukalla gitu. Dan kota-kota ini atusnya Tarim itu bagian dari Hadramaut. Seueur naroskeun masalah keamanan gitu ya. Untuk aman apa? Ternyata Yaman itu terbagi 2. Aya Yaman Utara, aya Yaman Selatan. Aya Shimal, aya Janub. Anu konflik mah poin terdapat di selatan. Itu tebih pami urang mah sami sareng Jawa Kalimantan gitu. Nu konflik mah di Kalimantan, urang mah di Jawa gitu. Jadi sama sekali teu mangaruh karena penerbangan, karena segala rupa aktivitas di utara itu. Kenapa? Karena di selatan itu memang daerah paling kaya, daerah ekonomi, daerah minyak, anu diperebutkan ku Saudi itu di selatan, daerah pelabuhan, daerah pertanian. Ya pami di selatan mah seperti di Indonesia we. Banyak pertanian gitu, hijau lah gitu. Pami di utara, di Hadramaut seperti Tarim itu memang daerah anu secara ekonomi emang miskin. Alhamdulillah ya Tarim khususna itu ekonomina berkembang itu ku berkah orang Indonesia. Alhamdulillah. Karena semua lembaga anu aya di Tarim itu ya sadayana orang Indonesia santrina. Gitu. Teu aya orang Mesir, teu aya orang Sudan, teu aya orang Syria, teu aya. Teu aya negara tetangga, teu aya orang Palestina, teu aya. Indonesia 100% paling pami aya ti luar ge sangat minim. Paling di Afrika, di Tanzania paling 2-3 orang. Nah, berarti alhamdulillah santri-santri urang gitu nya anu ngaraos di ditu itu alhamdulillah jadi sebab gitu ya kemajuan kota Tarim. Alhamdulillah. Pamita aya mah sumbeuri ngobrol, gimana kalau semua ini pelajar Indonesia pulang gimana? Ya matilah. Nah, karena ada ekonomi, akan berkembang. Alhamdulillah, itu berarti berkah di Nusantara gitu ya, menghidupkan Tarim dengan cara belajar thalabul ilmi. Dan ini diantara karakter bangsa orang anu kudu disyukuri ku urang sadayana. Oke, orang doakeun santri-santri Indonesia gitu ya, anu belajar di Hadramaut khususnya atau di negara-negara sana seperti di Mesir, itu ku Allah sing diberikan keterbukaan hati, pemahaman
ya, kecerdasan, ilmu anu berkah, ilmu nu manfaat, uwi ke Indonesia sing jara di ulama, tapi sing tetap jadi orang Indonesia, ulah jadi orang Arab gitu maksudnya. Berpikirnya ya berpikir Indonesia, berpikir Nusantara gitu, ya, karena beda Indonesia dengan Yaman nggak bisa disamakan. Asim kuringnya kempel sareng para mahasiswa di itu, aya perkumpulan nu minta ketemu, minta masukan arahan, ya sim kuring diatur pesan gitu. Ya pulang harus bawa ilmu sim kuring teh. Pulang bawa ilmu, bukan bawa cerita, bukan bawa hikayat, bukan bawa riwayat. Pulang harus bawa ilmu dan terapkan di Indonesia. Tapi tidak bisa merubah Indonesia jadi tarim gitu. Karena beda, situasinya beda. Alhamdulillah penghipun anak tuh di Ahqaf, Jamiah Ahqaf, Universitas Ahqaf di Hadramaut, mung aya 3 universitas. Ahqaf, teras Wasatiyah, sareng Jamiah Imam Asy-Syafi'i. Pami selain eta mah namina ma'had pesantren gitu. Pami anu kuliah bersyukurna di Ahqaf sing kuring pun anak karena kultur pendidikannya lebih betul-betul melatih berpikir dan itu ketat bagi sadayana. Pami di Ahqaf itu tiap mustawa atau tiap tingkat itu ada istilahnya mata kuliah utama. Misalkan pami di awal itu mustawa 1 tingkat 1 itu mata kuliah utamanya nahwu, shorof, usul fikih. Upami 3 mata kuliah ieu gagal, maka itu dipulangkan ke Indonesia. Pulang, istilahnya mapsul. Harus pulang. Tetiasa mengulang. Jadi kalau mata kuliah utama tuh gitu. Nanti tingkat 2 dan seterusnya tiap ini. Jadi upami anu beres teh ya insyaallah anu sungguh-sungguh belajar. Gitu. Upami aya mata kuliah anu nilai kurang, itu remedialnya bukan ulangan susulan atau mengulang-ulangan lagi, tapi harus ngambil mata kuliah yang sama di tahun berikutnya, jadi lebih lama. Jadi upami aya nu beres di Ahqaf 2 kemungkinan. 1 on time karena mungkin pinter, karena mungkin rajin, sungguh-sungguh, atau 2 karena lama gitu. Sabar itu mah gitu. Misalkan kurang nama di 1 tahun itu, kurang nama di mungkin. Jadi 2 kemungkinan. Tidak beres di DO dipulangkan. Nah, seperti kamarige pun alonya putra pun Adi, putra Teh Kiki, putra penyanang pada kan wih di sepi orang wih ku Ibu Ramana. Nah itu diantawisna pulangna bareng sareng salah satu anu mapsul, anu di DO karena nilai kurang. Jadi ketat, tetiasa main-main, tetiasa leha-leha gitu ya, belajarnya sungguh-sungguh. Sehingga pemisah angkatan aya misalkan aya nu berangkat kan sok seueur. Misalkan 150 misalkan. Itu mungkin ketika di akhir hanya sisa berapa gitu. Alhamdulillah manajemennya berarti saya gitu. Sehingga memicu untuk sungguh-sungguh belajar, tetiasa leha-leha. Dan di Ahqaf itu beda dengan di Azhar di Mesir. Kalau di Ahqaf itu ada nulis di akhir itu ada skripsi lah gitu. Nah yang nage pidoana pun anaknya nya sareng carogena ya nuju nyarusun skripsi. Insyaallah pemicarogena infona bulan Mei wisuda, mungkin pamisarah pun anak mungkin Juni wisudana. Beres wisuda arwih ya beres uwi insyaallah gin walimahan di dia. Kamari ge sebenarnya sareng walimah akad walimah secara terpisah di istri unggul gitu. Da akad mah sebenarnya jeung ratusan santri pamoga dirinya. Terus aya walimah lah makan-makan segala macam. Nah, itu diungkapkan sebagai bentuk bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan jodoh putra keturunan bapak ibu sing dipureun anu berkah ya. Bilih gaduh putra putu anu can narikah ku Allah sini paparin jodoh anu gampil, jodoh anu berkah, jodoh anu ngamuliakeun dunia akhiratna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pami hoyong ngadoakeun jodoh putra nu kedah seueur ngadoa bapakna sanes ibuna. Ya. Karena anu dijamin diijabah itu bapak, bukan ibu. Nu dijamin diijabah teh doa bapak, bukan doa ibu. Ai orang sok dibalik gitunya. Nu sok seueur ngadoa teh sa emakna, bapakna ngadoa ibuna. Padahal anu dijamin ku bapak. Da'watul walid liwaladihi, doa bapak, kami bapak-bapak ya, kadang lebih banyak porsi doana daripada ibu-ibu. Ibu sama salina ada doa, tapi porsi doa seorang bapak, porsi doa seorang ayah itu harus lebih banyak, lebih sering, lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Kantenan ayeuna di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mah full 24 jam, ayeuna tabu 8 kurang, dugi ke enjing tabu 8 kurang deui, semuanya saat ijabah. Di Ramadan mah. Bade ngadoa jam sabara bae, bade ngadoa iraha bae, bade enjing sore wengi, bade ayeuna jam 8 ke jam 11 ke jam 2, jam 5, jam sabara wae, di Ramadan mah full saat ijabah. Dan itu hanya di Ramadan, enggak ada. Di yang lain tuh enggak ada. Nggak ada yang saat ijabah 10 itu nggak ada. Pami contoh Jumat itu saat ijabah cuma satu dan itu rahasia nggak tahu kapan. Jumat, pokoknya rahasia ada satu waktu 2 iraha. Yang lain itu sulit. Nah maka manfaatkan kurang sadayana Ramadannya kangge nyeueurkeun doa ke Allah. Naon ngadoa teh tanda ketergantungan kita kepada Allah. Berdoa itu ciri percayanya kita pada Allah. Berdoa itu ungkapan ketidakberdayaan kita kepada Allah. Berdoa itu ekspresi bahwa ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita, kesadaran kita bahwa semua hanya bisa terjadi kalau Allah memberi, kalau Allah membantu. Itu berdoa. Berdoa itu bukan memberitahu Allah, bukan. Allah mah tos apaleun, urang butuh naon tos terangeun. Bahkan tos terangeun bakal ngadoa gitu, Allah mah tos terangeun. Bahwa ibu bapak dina detik eta bakal ngadoa doana teh Allah mah tos serangeun kana doa urang lagi. Maka berdoa bukan memberitahu Allah. Berdoa juga bukan curiga. Sanesieun teh dipasihan, sanesieun teh diperhatikeun, sanes. Tapi bakating ku percaya ka Allah. Bakating ku butuh, bakating ku teu mampu kecuali dengan pertolongan. Nah, ini manfaatkan Ramadan ini untuk banyak doa. Kapan saja, tapi yang utama satu indal iftar, ketika buka. Gimana ketika buka? Apakah sambil makan kurma berdoa gitu? Bari ngahum kumatnya bismillah gitu kan ya? Enggak, tapi berdoa itu buka heula kurma, misalkan ibu-ibu biasanya buka sabar hiji kurmana? 3. Bapak-bapak 7 gitu ya. Nah, misalkan kurmana mun 3 tuang heula hiji, cai baru ngadoa. Terus baru 2, 3. Itu namanya doa ketika berbuka, bukan selesai buka. Sedang buka. Atau mun yang hiji kurmana nya sapotong heula we, tuang heula, cai baru berdoa. Gitu. Doa naon apa saja. Hal-hal besar, hal-hal yang banyak, urusan agama, akhirat dan urusan dunia. Untuk diri sendiri dulu, untuk keluarga, untuk umat, untuk masyarakat. Ini satu indal iftar yang sangat energinya luar biasa ijabahna. Yang anu kedua, ba'da kulli maktubah, ba'da kulli sholawat. Setiap ba'da sholat, zuhur, wajib, sunat itu mustajabah. Tambah gitu dampak ijabahna. Ba'da tarawih itu kan wah itu luar biasa. Ba'da tarawih, ba'da tiap rakaat tarawih itu kan. Gitu. Nah, mung tarawih di Yaman itu cepet gitu. Lami kene tarawih di pesantren barudak santri. Sim kuring tarawih teh di masjid anu tertua. Ternyata capek gitu. Capek karena cepet bacaan. Dan mung bedana di Yaman mah
tarawih teh tiap masjid beda mulaina, tapi teu sadayana masjid. Beda-beda mulaina gitu. Misalkan pamitia mah aya 10 masjid misalkan. Nu ieu jam 7, kita aya di nu jam 8 mulaina. Aya tarawih mah sakali sadayana ge. Aya nu jam 8. Nah, sim kuring kan hari pertama di sana ya tarawih. Dongkap teh kan capek kene. Begitu maghrib itu aduh gimana? Ya udah nyantai we. Teh itu enakna teh. Jadi tarawih jam 11 itu. Jadi keluar penginapan cari masjid, ada yang jam 11, oh di masjid anu datang gitu. Dugi ka tabu 2 aya keneh. Tapi beda-beda aya nu mulainya jam sekian gitu. Jadi lamun anu jam sabar we tiasa gitu. Eta unggul tapi masing-masing ya tidak semua orang misalkan ngejar dari satu masjid gitu. Tapi eta unggul beda. Tapi lamun cepet nama sami jeung di urang sami lah persis. Alhakumut ugi kana ugi ka Anas gitu pada gancang gitu sami. So, tarawih nama gitu. Eta mungkin nya wios dat naon kan? Komo ieu seueur rakaat kan? Wios gitu. Daripada masyarakat alimun sholat tarawih pedalami mendingan gitu. Gitu kan? Daripada dilami-lami kalaka balubar kalaka nggak mau tarawihnya apa? Lama di sana mah. Udah berjamaah aja nggak apa-apa. Gitu ya. Tarawih cekap sederhana, atakasur sampai seperti ulama-ulama orang atau apa atau ati aduha atau di mana aja. Gitu. Itu nggak apa-apa. Ya, sepenting seperti itu si bahas kan, syarat rukun itu secara dohirna dapat gitu, sah. Itu nggak apa-apa. Ulah pami di masyarakat, pami di semua di pasantren benten. Dari santri mah didikeun, santri mah kader. Pami semua di pasantren lami tarawihna. Gitu. Bacaanna tenang, nyantai gitu. Mun gancang ge jelas lah gitu. Terus terus biasa aja seperti sholat biasa gitu. Malah sholat itu sebenarnya biasa ya. Jadi seakan-akan tarawih mah lain sholat gitu. Gimana cina sholat lain tarawih cina. Dan tarawih mah kesana gancang. Tapi nggak apa-apa kalau di satu masyarakat di tempat tos biasa gancang ya nggak apa-apa. Jangan dirubah, biarin aja. Yang penting sah aja dulu. Gitu. Walaupun sedikit-sedikit. Ulah sebaliknya malah jadi dikurangan rokaatnya. Gitu. Karena tarawih 23 ini tarawih yang nyunnah dan jamaah dari sejak zaman sahabat, bukan produk setahun 2 tahun ribuan tahun. Di zaman Sayyidina Umar terus ke berbagai dunia ribuan tahun sampai di Madinah ribuan tahun gitu, di Makkah ribuan tahun gitu. Ayeuna we gitu, da penguasana gitu. Sebelum Saudi, Mekah, Madinah dikuasai ku Wahabi, ya enggak begitu. Tarawih itu ya sama seperti di kita, Pak. 23 sama. Gitu teh ayeuna pedah mereka yang berkuasa, ya. Nah, jadi tarawih gitu, wios. Yang singkat, tapi pami di pasantren tetiasa gitu ngadidik santri. Ulah sampai santri teh pulang ke rumah teh jadi nyontohan teh bener. Salatna gak rancang gitu. Karena muntas biasa telat mah doa sholat cepat gampang kan, terus biasa lambat mah gitu, terus biasa tenang gitu. Tapi kalau terus biasa cepat, udah telat ngarumas gitu. Nah jadi pamili masyarakat benten Pak, tetiasa seperti di pesantren, tetiasa saklek. Ikuti aja, yang penting semua masyarakat sholat, semua masyarakat ikut sebanyak mungkin gitu, mumpung Ramadan. Resepna nu parenek ya wios yuk orang nu paronok kayak gitu. Beres dina setengah jamnya wios itu. Gitu. Hanya tentu lamun orang tos ngaos bab salat nu tipayun, nah tentu aya pertimbangan kan, gitu. Betul-betul aya pemaknaan gitu. Kada salatna. Tapi tetap ngaranna berjamaah mah teu tiasa kitu. Berjamaah mah imam pami bade memperlama ge kada sepersetujuan makmum. Imam teh. Pami bapak-bapak ya, bade memperlama salat. Itu boleh, tapi di jamaah mahsurin. Mahsurin teh jamaah terbatas yang ada lagi orang lain. Misalkan gitu, pami urang peminta mah orang nuju umroh bawa pasan aja sim guring misalkan. Ngan sakieu-kieuna. Terus salat di Masjid Nabawi misalkan. Semua itu bade lami, Bapak ayeuna salat isana rada laminya. Abdi misalkan bade maca gitu misalkan
sahalaman 2 halaman atau surat apa yang panjang gitu. Cek abdi teh ka bapak teh. Biasanya urang rada lamikeun salatna, cek bapak-bapak teh muhun, ya udah. Tapi lamun cek bapak-bapak, aduh capek. Teu kenging sim kuring teh. Enggak boleh. Mun cek bapak-bapak teh, aduh ka karajol ka Madinah langsung non. Asa cara kene paragel kene nu ponok we. Ya maka imam harus pendek. Gitu. Jadi beda, berjamaah itu beda dengan sholat sendiri. Tapi pami di pasantren itu beda karena ya santai nurut, diumumkan dulu, dibiasakan gitu. Poin di masyarakat kan begitu kan, masyarakat benten gitunya. Bukan tidak semuanya nganggap kita siapa kan enggak. Air santai kan pasti nganggap guru, nurut ke guru dan itu kader gitu. Tapi seni melaksanakan ibadah berjamaah itu tidak sesederhana kalau kita sholat sendiri atau sholat di kalangan terbatas seperti di pesantren. Nah sapotos di Yaman ke anu lami itu di mana? Di Ahqaf. Pami di Ahqaf, Rasim Guring terakhir berarti 2 kali ya sholat tarawih di sana. Di Ahqaf, pami di Ahqaf lami. Karena di Ahqaf mah 1 malam 1 juz. Benten jeung nu di masyarakat gitu. Pami di jamaah Ahqaf mah berarti 1 rakaat 1 halaman berarti gitu. Ya rada lami gitu. Bacaana gitu. Nah itu ge kenapa? Karena di Ahqaf mah semuanya mahasiswa gitu kan, semuanya tinggal di situ, semua sedang di kader gitu beda. Di masyarakat mungkin lain lagi, gitu ya di masyarakat mah. Gitu. Nah, iya. Sholat yang mungkin bacaannya hanya takasur sampai anas, tapi ketika orang yang sholatnya merasa kurang, merasa isin, itu lebih bagus daripada sholat mungkin bacaannya panjang, apalagi rawatnya sedikit, tapi merasa ini loh sholat yang paling bagus, ini loh sholat yang benar. Justru itu yang malah lebih mendatangkan kebencian Allah, sholat seperti itu. Sholat yang bagus itu sholat yang ketika kita melakukan kita merasa izin gitu orang tuh. Yang kieu sholatnya awon gitu, bukan merasa ini sholat gitu, bagus sholat gitu, membanggakan, oh di kita mau 1 juz, oh di kita mau lama sholatnya, membangga-banggakan. Enggak begitu. Gitu. Nah ini ba'da sholat itu dijawab. Yang ketiga waktu sahur. Waktu sahur ini karena waktu sahur ini kan orang jarang-jarang gitunya. Jarang-jarang tiap malam gitu. Bas untuk waktu berdoa gitu. Maka manfaatkan apa sambil nunggu sahur atau setelah itu berdoa. Manfaatkan berdoa. Apa? Nyungkeun ngadoa teh. Tegedang nyungkeun Arab we tegedang ku bahasanya lira we. Ku bahasanya lira. Sholawat heula nu tiasa Allahumma Muhammad bisa kenaon wae nyungkeun sok hoyong naon. Hoyong sehat sungkeun ku bahasanya lira. Gusti abdi gaduh panyawat ieu damangkeun. Gusti abdi gaduh ka hoyong ieu. Gusti Ramadan teh abdi hoyong kieu, sampaikan pada Allah. Terus apa lagi? Ya, setelah ba'da subuh dan menjelang maghrib itu yang utama. Walaupun tadi seluruh waktu Ramadan adalah saatul ijabah full 24 jam. Nah ya doa kurang seurkeun untuk segala kebaikan sehingga seueur para ulama kapungkur anu perubahan besar dalam hidup mereka itu diawali dari doa-doa Ramadan. Al-Imam Muhammad Madi Abul Azaim itu beliau sampai nyusun 1 kitab khusus doa Ramadan tiap hari gitu. Doaul Ghufran gitu. Doaul Rahman fi syahril Ghufran gitu. Itu malam hari ke-1 dan itu luar biasa inah. Meminta yang banyak. Nah, orang tiasa non we. Kan sok ayanya hari sebetulnya enggak ada patokan. Doa hari ke-1 apa? Sesuai kemauan kita aja. Mun tiasa mah ku Bapak Ibu sarat lah hoyong naon gitu kan. Urang teh ulah siga anu teu gaduh pangeran. Ulah siga anu teu gaduh ka hoyong gitu ya. Jangan seperti yang enggak punya mau dan seperti enggak punya Allah, jarang minta gitu. Saur Sayyidina Umar gitu. Kami tidak ada keraguan urusan ijabah gitu. Karena itu mah pasti. Tapi yang kami ragukan doa kami. Maksudnya apakah kami berdoa atau enggak gitu. Doanya benar atau enggak, ada seperti itu. Nah ini diantara Ramadan ya kita manfaatkan dengan seperti itu. Terutama doa-doa anu berkaitan urusan akhirat, agama, apa?
doa minta saum yang benar gitu kan. Pami di pesantren itu ayah santri mau sholatur rahman, simkuring nyusun qasidah sholatur rahman untuk meminta hal-hal yang utama. 5. Apa yang dipinta? Bi Ramadan aini ala siyam. 1, minta puasa yang benar, puasa yang berkualitas. Tadi itu ya, siam meminta ke Allah, Allahumma aini ala siyam. Ya Allah bantu aku puasa. Bantu puasa itu apa? Bantu agar puasanya tidak hanya, kan puasa ada 3 level kan tuh serang hariannya. 1, puasa kaf anil muftirat. 2, kaful jawarih. 3, kaful qalbi. Tak ulah, orang tunjukkan bantuan ke Allah Gusti, bantulah saya ya Allah agar puasanya nggak hanya sekedar menahan diri dari hal yang membatalkan. Bukan hanya menahan diri haus, dari makan, minum, hubungan suami istri. Eta mah lain non muslim ge bisa. Eta mah jelema anu bisa non mati geni teu ibadah ge bisa kuateun bahkan nu kitu-kituan. Maka ya Allah bantu teh apa? Minimal naik ke level kedua, puasa yang kaful jawarih, menahan apa? Anggota badan yang 7, apa? Mata, lidah, telinga, tangan, perut, kaki, kemaluan dari maksiat. Bantu ya Allah, bantu gitu. Itu kan tahun kamari melatih diri lidah, jarang ngobrol, ngomongkeun batur pre sabulan mah gitu, dilatih. Sekarang naik bulan ini ke mata, naik tahun ini kemana gitu. Kena ada gitu. Itu nyungkeun bantusan ke Allah. Kadituna, wah ini tertinggi kaful qalb. Ai kaful qalbi mah bagaimana puasa teh mempuasakan hati dari selain Allah ke Allah gitu. Kan urang mah tebih gitunya. We ai kange para ulama nu tos level eta mah lamun teh mah di siang hari ngemut-ngemut anu selain Allah itu kan bagi mereka batal itu. Batal teh ku peda gitu. Urang makan tos ti subuh kene balanja gitunya gitu. Gitu. Nges ngemutkeun gitu. Gitu. Nah ini ya kita minta. Jadi 1 itu minta pada Allah, minta puasa yang berkualitas. 2 apa? Minta tarawih yang bagus. Alasyam wal qiyam. Tarawih yang bagus yang berkualitas. Karena tarawih ini mahal banget gitu ya, tarawih ini. Alasyam wal qiyam. Apalagi wa khatmil Quran, khatam Quran. Gitu. Target. Pemisantri sebenarnya diwajibkan 2 kali. Wajib 2 kali khatam sebelum pulang. Bukan 1 kali, 2 kali sebelum pulang. Maka mereka berlomba. Dan kalau belum khatam 2 kali nggak dikasih izin pulang. Mau orang tuanya ngejemput mau apa enggak, kita nggak ngasih izin pulang. Harus 2 kali minimal sebelum pulang tuh khatam Quran. Dan itu biasanya di akhir didata. Ada 15 orang belum, ya udah sok harus khatam dulu, kejar. Baru bapak ibumu boleh ngejemput di sini. Itu khatam Quran. Maka di program kita, insya Allah gampang. Ya karena Quran tuh gampang dibaca. Anu sulit mah hate gitu ya. Teknik mah seueur bade sabaraha kali maca banyak cara. Terus apa lagi yang berikutnya? Tarkil asam, meninggalkan dosa, mengurangi dosa. Ya. Bapak Ibu sadayana, pami urang tinggal teori anu sebelumnya, teori Imam Ghazali, bahwa ibadah itu ada zahir, ada batin gitu kan? Salat. Kan intinya menghadapkan apa salat itu? Wajah atau hati? Menghadapkan wajah atau hati pada Allah? Salat menghadapkan apa? Hati. Tapi harus juga dengan menghadapkan wajah ke arah yang Allah tentukan. Karena satu kesatuan kan? Terus? Ini kan sanes fisik salat mah. Dan nu ditampi sanes fisik kena. Gitu kan? Tapi hati nah. Tapi nggak bisa dipisah. Satu kesatuan. Nggak bisa, wah itu mantos hati, nggak bisa. Karena fisiknya itu adalah medianya. Karena Allah terus nyeting, terus memprogram hati anu kitu hanya bisa ada pada fisik yang begitu gitu. Hati anu nyambung ketika sholat hanya ada pada fisik yang memang benar sholatnya. Semua ibadah begitu. Orang terus terang wudu kan? Wudu kumaha fisiknya gitu, di wajah. Tapi kan bukan untuk itu. Tapi bagaimana dari yang fisik itu ada kekuatan, ada cahaya yang menerangi kan gitu. Sehingga terbuka, setan ke tedaik asup kan gitu. Setan teh sieun asup kana hati anu kitu mah sieun, setan teh nyalingkir.
Tina hati anu ketika wudu zikir ke Allah, emut ke Allah, nyingkir. Ti sama mesa terus da aya. Oh, urusan mah hati sebetulnya mah. Tapi hati ku Allah disimpan di raga kan? Maka raga ini satu kesatuan di Islam. Nggak bisa zahir doang atau batin saja. Kesatu kesatuan. Nah sami puasa kayak gitu. Apa zahirnya puasa? Apa cangkangnya puasa? Tidak makan itu cangkang. Tidak minum itu cangkang. Itu bukan tujuan utama. Itu cangkang. Apa tujuan utamanya? Tujuan utama adalah mengendalikan syahwat. Kenapa syahwat? Syahwat itu dipicuna ku kenyang. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kemaluan, syahwat apapun itu hanya kenceng kalau kenyang. Lamun wareg wae kenceng tah syahwat eta teh. Sehingga hese ibadah teh lupa wae. Nah, ketika puasa gimana? Kok yang dihantam makan, kok yang dihantam minum gitu ya? Gitu kan? Kan itu syariatna raga nama. Kok cangkangna eta geuningan ragana teh casingna teh gitu. Casingna teh kok geuningan tidak makan tidak minum. Karena dengan tidak makan tidak minum ada lapar, ada haus. Kalau ada lapar, ada haus, maka syahwat lemah. Kalau syahwat lemah, setan nggak bisa berdaya. Karena setan menggoda kita, membisiki kita, mediana teh syahwat. Setan teh memanfaatkan. Naon sahabat teh kahoyong. Setan itu memanfaatkan interest kita, keinginan kita, kesenangan kita. Dimanfaatkan. Jadi alat masuk ke tubuh kita, ke diri kita. Maka kalau makin kencang syahwatna, kenyangna gitu, segala macam urusan perutna makin kenyang, itu makin kencang syahwatna, setan makin merasa dapat sarana empuk, dapat pintu gerbang masuk ke dalam tubuh kita. Wa sahur Nabi, inna syaitona yajri min ibni adama majrad dam. Hadis sahih. Kata Rasulullah, setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Fadayyiqu majariyahu bil ju'. Maka sempitkan, persempit pintu masuk dengan lapar. Ini puasa. Lapar hanya mungkin dengan cara berpuasa. Wah, pami puasa henteu lapar, sanes puasa. Pami puasa makruh secara fikih, melakukan tindakan-tindakan supaya tidak lapar, supaya tidak haus. Nggak usah, justru nikmati laparnya, nikmati hausnya. Bukan berpikir, kumanya ngarta haus, bukan. Bukan melamun sahur minum apa ya, supaya tidak haus, tidak lapar, bukan. Biarkan lapar, biarkan haus, itu senjata kita. Nikmati, kalau anak karaosnya, meni leuleus kieu, puasa namanya, bagus itu. Meni haus, ima puasa teh, meni karaos laparna, bagus. Itu, efektif itu. Ya. Jadi ulah orang mah naon puasa tapi wareg wae. Makanya aneh, cek Nabi puasa bage-bage kok orang teu ngaruding kieu wae. Kata Nabi gini, kata Nabi kalau orang puasa setan enggak ada di hati, Pak. Kalau nggak ada di hati, hatinya akan bersinar, bercahaya, banyak ilmu, banyak ma'rifat, banyak hikmah. Pasti. Tapi gini orang tuh gitu, oh ternyata kita ada yang salah. Kita mah puasanya di siang hari. Malam hari tetap kenyang. Gitu, wareg. Dan ngodoan, naon teh ya? Ngarapel teh ya? Ngarapel sarapan, ngarapel makan siang, ngarapel makan sore. Oh atuh hari itu masa sanes puasa teh ya. Itu. Sorry Imam Ghazali kan gitu ya. Jadi banyak orang ketika Ramadan justru lebih mewah. Banyak orang ketika justru lebih itu. Nah, itu yang membuat puasa kita tidak efektif. Kalau istri, keluarga nyiapin itu lain urusan. Mungkin mereka ingin membahagiakan suami atau anak. Itu lain urusan. Tapi kitanya ya bisa ngatur sendiri. Gitu. Segala ayah kan. Dan teki itu biasa negenya. Terus? Nah biasa nege tuang teh paling
hiji dua, da biasana kita raya kolak, da biasana kita raya. Nah ini mah aya kolok naon itu kan? Sabar macam ibu biasana. Aya kan sagarupi teh tilu biasana kita tara bala-bala tara gehu nasi we jeung ayeuna mah bala-bala aya gehu aya risol aya naon deui kolak aya eta jadi 7 rupa biasana 2 rupa di luar Ramadan. Kenapa justru ketika Ramadan kita jadi bermacam-macam? Ini yang membuat puasa nggak efektif, ini yang menghilangkan makna puasa ini itu ikan urang ieu mah ulang ngalepatkeun anu ieu pilih pasnya ya ugeun deh istri nu marasa hoyong nyiapkeun. Tapi mun bade kitu kada sepakat suami istrina. Ulah suami nyarekan ka istrina teu kudu masak we, ulah tersinggung. Atau istrina malah teu masak naon pisan, bisi suamina teu ngatos mun bade kitu kada paham duanana. Sepakat. Ah, urang saayana we. Da biasana ge urang mah kieu, ya udah, bagus itu. Tapi lamun anu kitu ya kita mun aya sisa kan gampang sedekahkeun we. Simbulinga sangat bersyukur di pesantren. Teu khawatir nyesa makanan. Sakalina nyesa gampang, tinggal panggil santri, senengeun. Da sesana ge sanes sesa urut, sesa teka tuang gitu. Maksudna sanes bekas, basi bukan. Kadang mah ieu da sakedik makana urang mah. Oh. Itu seneng alhamdulillah. Dipasihkeun ku urang. Gitu henteu diantep numpuk gitu. Nah ini Bapak Ibu puasa di situ. Puasa itu jangan dicangkang. Orang kadang naik. Puasa itu bukan untuk lapar haus, bukan. Tapi bagaimana puasa itu melemahkan syahwat. Kalau syahwat lemah, ya tadi makan maka setan nggak akan mampu. Inilah kenapa Nabi mengatakan kalau datang Ramadan, pintu langit dibuka, pintu neraka dikunci, setan di borogod, setan dirantai. Makna setan dirantai itu tidak gitu teh ya. Diantawisna maknana. Da terus teu bisa naon setan teh. Terus teu walakaya. Gitu. Setan tuh sebetulnya mah. Atau makna asli. Cenah geuning engko setan diborogo dari abdi. Maksiat wae geuningan. Kan setan geus tos diborogo. Anggar we gibah mah. Maksiat aya wae gini kumaha teh. So, ibadah ngedul wae. Nah, itulah aslina Bapak Ibu. Lamun Ramadan ngedul kene ibadah, Ramadan ngedul kene tadarus, Ramadan berat berdoa, Ramadan berat untuk memperbanyak akhirat, itulah aslinya kita. Teu digoda ku setan ge, siga kitu gitu. Terus? Iya kan setan atas diborogo da aktos we kitu maknana asli supidate atau susate ya udah. Da teu masalah diartikan kitu diborogod aja. Cara gimana ya Allah gampang aja. Itu kan diborogod ku naon ku cahaya ku bisa aja. Selesai bagi Allah. Enggak ada sulitnya. Enggak salah kita matikan setan diborogod secara fisik enggak masalah. Da setan aya wujudna, da setan makhluk. Gitu. Nah, berarti lamun kitu ketika orang berat ibadah teh Gusti, berarti abdi teh kieu geuning ya. Sejelek ini saya ya Allah gitu. Tanpa digoda setan pun berat ibadah, males ibadah, jelek ibadah. Nah, disitulah kenapa Ramadan disebut Syahrul Ghufran, bulan karena orang yang paham itu akan minta ampun Pak Gusti, saya tahu siapa saya sekarang ya Allah. Ya Allah saya tahu kadar saya sekarang. Ya Allah saya tahu aslinya saya sekarang. Begini, ampuni ya Allah, ampuni gitu. Ini Ghufran, Syahrul Ghufran. Nah ini apa? Dibelenggu seperti itu. Nah kenapa kata Imam Qurtubi penyebab keburukan itu bukan hanya setan. Ya, kata beliau satu setan, ya. Yang kedua ada apa? Nafsu yang buruk, kotor, jiwa yang kotor. Yang ketiga pergaulan. Jadi mungkin setan mah entos teu berdaya, da cara Nabi gitu. Tapi kita masih punya dua. Satu, jiwa yang kotor. Dua, pergaulan. Gaul wae atuh udah. Ya. Ya, urang bapak-bapak ibu-ibu gaul. Nya gaul teh ngobrol, ngomongkeun batur deui. Kan gaul eta namina. Gitu kan? Ngobrol, arek ngalarang teh karagok, arek ngalarang karagok. Teu dilarang, aduh urang teh sieun nih pahala puasa.
Gitu kan? Kan pergaulan namina itu. Bade ngalarang ada teh enak bisa tersinggung gitu kan. Tapi mau diantap orang tidak apal teh lupa puasa orang kumaha ya gitu kan. Sedangkan menyimak sama dengan gibah. Tuh, maka Ramadan ini yang paling berat di Ramadan asom tuh diam tadi. Dia menahan diri untuk itu, mengurangi. Gimana? Ya perbanyak ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu, hiwar, dialog dengan Allah, baca Quran, baca doa. Nah, aja lah. Mau baca Quran, mau baca sholawat, mau doa, apa nama? Serang Allah ngobrol lagi gitu. Badiku doa, badiku dikir, gitu. Abdullah Quran itu kan paling Abdullah. Nah ini. Nah itulah maka Nabi mengatakan seperti itu. Dan itu ajaran Nabi. Berarti kalau lihat hadis-hadis Nabi, berarti Nabi mengajarkan puasa itu bukan hanya cangkang gitu ya. Tapi juga ada apanya? Lubnya, ada isinya. Isinya itu tadi. Maka Nabi mengatakan, rubbal shaimin laisa lahu min siyamil juwal atash. Banyak orang puasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Waliyadzubillah gitu. Nah ini momentum. Insya Allah lamun Ramadan saya ya setelah Ramadan aya dampakna. Wios sa Ramadan ge wios. Tong ditumbenin tong. Wah, urang ge apal ente mah tukang ngomongkeun batur anu masih nu soleh gitu. Wah, saya juga tahu kamu di luar ya jawab aja ya enggak apa-apa. Emang lagi Ramadan yang harus begini Ramadan begitu aja. Wah, biasanya kita ke masjid dong rajin ya. Atuh ke Ramadan ke masjid gitu ya. Ulah malah jadi dikitukan ku babaturan teh kalau kata jadi ke masjid teh. Hanya era biasanya kita enggak apa-apa jawab aja. Iya, mumpung Ramadan. Puguheun atuh saya teh di luar Ramadan mah. Ke mumpung Ramadan gitu. Lo rajin tarawehna 23 bahkan. Biasanya kita qobliyah badiah acan. Iya tuh mumpung Ramadan. Gitu aja. Mumpung Ramadan. Enggak apa-apa. Karena Nabi pun begitu. Selama Ramadan seueur. Gitu. Memang kalau ibadah musiman itu makruh. Ibadah musiman itu nggak boleh. Musiman itu suur gitu. Tapi Ramadan mah benten. Karena emang Nabi gitu. Justru kita niatkan itu melatih diri kita. Sing janten buah dampak setelah Ramadan. Ini mumpung namanya samingon gitu ya. Kita perbaiki, kita tingkatkan, kita pahami lagi apa inti dari puasa. Apa ruhnya puasa itu apa. Gitu ya. Adalah agar kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa mah spesial. Jadi gitu, spesialnya puasa teh karena dua. Satu karena puasa itu berarti memboikot setan, memboikot musuh Allah, dan musuh Allah itu setan. Gitu, berarti berpuasa itu sama dengan berpihak pada Allah, sama dengan benar-benar ngabela Allah. Sebab rela menyiksa diri dengan lapar, rela menyiksa diri dengan haus. Gitu. Dan tidak ada kan Bapak Ibu Saudara orang yang ibadah dengan haus lapar kan nggak ada. Gitu. Hanya di ke Allah unggul gitu kan, mempersembahkan dengan haus lapar. Nah nuka dua spesialnya puasa itu apa? Jadi karena pahalanya kan luar biasa, saumat duka terang. Sabaraha pelipat ganda ge. Eta ku Allah yang unggul dirahasiakeun. Saking ageungna dirahasiakeun teh. Saking ku ageungna. Yang kedua apa? Karena puasa itu rahasia. Nah ini pelajaran besar dari puasa, merahasiakan amal. Pami ayeuna aya ibu-ibu nu pamengan kan orang moal terang ya. Moal terang dia puasa atau tidak, itu rahasia. Karena puasa itu menahan diri mah rahasia nggak ada yang tahu. Seperti punten, kalau ada jamaah menahan kentut, orang terang mau rahasia atau kan? Nggak tahu kita. Namanya menahan itu rahasia, nggak ada ketahuan. Nah sama puasa itu spesial kan dia menahan sesuatu maka tadi dan itu rahasia nggak ada yang tahu. Nah maka ini ada pelajaran buat kita bahwa kebaikan makin rahasia itu makin gede nilainya, kebaikan makin rahasia makin menyelamatkan di akhirat kita. Gitu. Ya. Ulah justru ini kesulitan banyak orang tuh di merahasiakan amal gitu, diomong-omong amal gitu. Ramadan mah kita tahu puasa teh kan bukan karena kita mengatakan, karena memang bulan Ramadan gitu kan. Karena bulan Ramadan, benar duka puasa teh sebetulnya mah. Karena bulan Ramadannya aja bukan karena dikatakan. Gitu. Maka ini makin rahasia itu makin hebat. Makin rahasia. Puasa teh wajib fardu gitu. Tetapi tetap harus rahasia.
hanya boleh mengatakan saya puasa dalam satu kondisi Pak, Ibu. Jamaah sadayana. Hanya boleh mengatakan saya sedang puasa. Ini puasa fardu loh, puasa fardu. Yang sebetulnya kalau yang fardu nggak apa-apa kelihatan. Dan jangan jadi fitnah. Karena kalau kita dianggap meninggalkan fardu itu pasti fitnah. Jangan, fitnah agama. Jangan jadi fitnah agama di masyarakat karena dianggap nggak fardu. Tapi puasa yang rahasia hanya boleh mengatakan saya puasa dalam satu keadaan. Itu keadaan ketika kita terpancing emosi untuk marah, untuk berantem. Baru boleh mengatakan saya puasa. Di luar itu nggak boleh. Katanya puasa fardu, komo puasa sunat. Pami nuju kieu teh kenging nuju saum kumaha. Nuju saum wae. Kan sering dibahas di majelis. Udah rahasiakan. Ulah badai nyobian saum, rahasiakan tuh kalau jadi batur jadi apalin. Mending diomong-omong. Katakan disuguhan, hatur nuhun, udah aja gitu. Jangan katakan, aduh badai nyobian, untuk apa? Disuguhan keur puasa sunat, disuguhan hatur nuhun, tong nyebatkeun apa? Nuju saum punten bade ya non nuju non komo disebutkeun nuju puasa Daud. Saya kena teu puasa atuh gitu mah. Itu kan? Gitu. Komo kalau malah demonstrasi batur marakan, ieu sorangan misa di juru. Ningalikeun diri, saya mau puasa. Puasa fardu sekalipun hanya boleh kalau kieu. Kalau pas saya pi amakeun dia, pi amakeun. Ya akan mengundang kita marah. Baru itu kata Nabi, katakan qul inni shaim. Katakan saya puasa. Nah, mengatakan saya puasa supaya pihak lawan ngerti kondisi kita. Dan supaya kita pun nyadar, oh ya saya sedang puasa. Bade pas saya ya. Kan mundang saya teh puasa ya. Mungkin batur ge ngahargaan, oh karunya atau apa ya? Atau kita pun saya sedang puasa harus menahan diri. Boleh mengatakannya ketika itu saja. Di luar itu nggak boleh kita mengatakan puasa fardu sekalipun saya sedang puasa Ramadan, sedang puasa. Nah kan kalau yang fardu lain kan kayak sholat wajib kelihatan, itu kan zakat kelihatan, itu nggak apa-apa ala kadarnya. Tapi kalau puasa fardu hanya boleh ketahuan dalam kondisi begitu aja. Ya, mengatakan pami guru lah misalkan pami namanya ngajar gitunya budak teh gandeng wae pi amekeun gitu. Mungkin baru di situ mengatakan barudak begitu. Kita sedang puasa ini gitu. Tong pi amekeun wae gitu kan. Misalkan gitu. Tong pi keseuleun gitu. Jadi enggak ngarusak hate teh gitu. Nah misalkan. Nah ini. Jadi karena dua hal ini maka puasa jadi spesial. Maka pami Ramadan ini menjadi latihan penting kita merahasiakan ibadah. Ibadahlah sebanyak mungkin tapi rahasiakan sesembunyi mungkin, setertutup mungkin. Gitu. Bahkan kedah aya Sur Imam Syafi'i mah. Sur Imam Syafi'i setiap orang harus punya ibadah rahasia. Ya. Apa saja? Yang ibadah rahasia inilah yang akan nanti jadi tiket untuk dia selamat akhirat di hadapan Allah. Ulah kieu Pak, lamun urang batul apareun kana sadaya amal urang rugi teh. Muni apaleun teh. Karena semua aktivitas sunat urang teh ulah harus ada rahasia. Harus ada. Lamun teh mah apaleun teh terpaksa karena misalkan apalah lain urang ngawartoskeun, tapi tetap harus ada amalan yang itu eta mah istri kita ngapaleun. Eta mah anak kita ngapaleun. Saya melakukan satu amalan, biar tahan. Itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Itu. Yang hanya Allah yang tahu. Kedah gaduh tah. Bade naon emang masing-masing kedah gaduh. Sukan bapak mah ieu, Pak Haji mah amal rahasiana ieu gitu. Ibu amal rahasiana ieu apa saja. Merancang oleh diri sendiri. Saya akan mendawamkan ini dan ini hanya saya yang tahu. Yang lain nggak ada yang tahu. Gitu. Anu sajian makan kadang orang ba'diyah di masjid orang lain tahu oke nggak apa-apa. Kadang duha kapan aku istri oke nggak apa-apa itu kan. Kadang-kadang lagi baca Quran apaleun budak nggak apa-apa gitu. Tapi harus ada amal yang ini benar-benar kita rahasiakan. Para ulama dulu itu di rumah itu punya tempat sendiri. Disebutnya zawiyah atau ma'bad.
Pami di Mesir zawiyah istilahnya, pami di Yaman itu ma'bad istilahnya, tempat ibadah khusus. Didinya gitu. Nyiapkeun tempat keur nyaliraeun untuk gitu di saat-saat tertentu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pelajaran besar. Gitu. Makin rahasia. Ini mudah-mudahan orang kita asa gitu-gitunya. Ulah diobrol-obrol wae, justru ketika orang ngobrolkan amal kabatur, berarti orang teh karena saha ibadah teh gitu. Karena Allah atau karena batur gitu. Kan kalau karena Allah, ya biarin aja Allah yang tahu gitu kan. Kan saya karena Allah ibadahnya, bukan karena Anda gitu. Anda nggak tahu yakin urusan gitu. Saya nggak peduli lah Anda nggak tahu saya melakukan sunat ini gitu. Yang bukan buat Anda, saya mau sholat apa gitu ya, untuk Allah gitu. Cukup aja Allah yang tahu gitu. Nah, itu kalau ibadah sunat begitu. Nah, kalau ibadah padu ala kadarnya gitu. Ya. Nah, seperti zakat itu kan fardu. Nah, itu harus ketahuan teman apa? Dibayarkan orang tadi nggak apa-apa, sekedar ala kadarnya teh. Lain orang abawa waktu terus, saya mau zakat sanes gitu, tapi ya, ketika kita datang ke mustahik orang tahu ya nggak apa-apa gitu. Ketika kita datang ke panitia ya orang tahu ya nggak apa-apa, bukan karena kita ini normalnya lah, sesuai dengan standar normal orang tahu gitu. Nah ini tentang puasa ibu sedena ya, mudah-mudahan orang kuali pada taufik ningkat kualitas puasa orang sadayana gitu ya, tina level mana ya, level tadi kaf anil mubtirat dugi kana ya minimal kaful jawarih kalituna sada sedikit qaful qalb gitu, memperbanyak menyambungkan hati ke Allah ku tadi hiwar komunikasi sareng Allah Subhanahu wa taala lewat baca Quran, doa-doa, dikir-dikir, naon baik gitu. Tiasa ditargetkan, misalkan badai baca Quran sekian, sholawat sekian, istighfar sekian, itu akan mempermudah. Gitu. Bili bosan baca Quran wae, gentos itu. Loh bosan baca Quran capek ya, gentosku istighfar, capek istighfar ku sholawat, capek sholawat ku naon gitu, gentos aja gitu. Variasi, divariasikan. Nah itu sekedik gitu yang ngamukodimahan tentang puasa, anu memang ieu teh parduna gitu, urang teh ditampilna teh karena aspek itunya gitu. Sehingga pamidina hadis tadi kan disebutkan ada amal-amal anu ngabatalkeun pahala puasa gitu. Berarti hanya cangkang nanti ya gitu. Sami sareng salat kan, sareng pembahasan urang bab salat. Nah, salat ge, nah ini yang sedang kita bahas, enak bade ngabahas Fatihah dina salat. Salat ge sami. Nah, ya, tentang salat ti poin urang tos ngabahas gerakannya, bahwa bagian terpenting muhafadzah ketiga dalam sholat itu adalah menjaga apa? Kehadiran hati. Gitu. Al-muhafadzah an tuhafidha ala ruhis sholah, menjaga ruh sholat, nyawa sholat. Apa nyawa sholat teh? Yaitu apa? Hudurul qalbi, ya ikhlas dan hudurul qalbi, keikhlasan dan kehadiran hati. Kehadiran hati nyambung lah gitu ya, bahasa gampang nama, nyambung, tersambungnya hati, tersambung hati kepada Allah lewat apa? Lewat gerakan dan bacaan. Apapun gerakannya, apapun bacaannya, hati ada di situ gitu. Ya, hadir di situ. Bukan sekedar mengingat kebaikan, bukan sekedar mengingat akhirat. Kalau tidak nyambung dengan bacaan gerakan, itu was-was Imam Nawawi, bukan khusyuk. Maka Imam Ghazali, fala tasjud wala tarka illa wa qalbuka khashi'un mutawadhi'un ala muwafaqati zahirika fa innal murada minas salati khudu'ul qalbi la khudu'ul badani. Sami saneh cangkang kata Imam Ghazali, maka janganlah Anda ruku, janganlah Anda sujud kecuali hati Anda tunduk merendah sesuai dengan gerakan dohir. Dohirna orang berdiri standarnya tiba-tiba merendah ruku, sikap hormat kan, sikap menunjukkan sikap takluk, sikap tunduk, sikap penghormatan, bahkan lebih rendah lagi sujud kepala di bawah. Kalau zohirnya sudah tunduk patuh, zohirnya sudah menghinakan diri, hati pun harus begitu. Maka ketika ruku menyadari
kemahatinggian Allah, kemahagungan Allah, menyadari kerendahan diri ketika sujud begitu. Itu. Nah kedah kitu upami nuju ruku, nuju sujud, hate henteu kitu berarti ruh salat teh aya. Upami nuju ruku teh teu aya rasa eta teh. Ini suatu awasan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah maka di hati ya Allah gitu, maha suci Engkau yang agung mulia, layak dihormati, patut dihormati. Wa bihamdi. Engkau ini patut sebetulnya cek bahasa budak orang patut jaim Allah teh. Terang jaim ibu-ibu. Naon jaim teh? Mama terang jaim. Jaga image teh jadi naonnya jaga harga diri lah gitu. Maksudnya gitu, karena dia pejabat hebat. Jadi ngajaga bisa dihormati ku batur itu kan jalannya, duduknya gitu. Ditanya ge rada kurang ngajawab itu. Jaim namina. Allah teh sebetulnya pantas segitu teh. Dan memang betul Allah mah kitu sifatna. Azim. Tapi wa bihamdi, tapi ya Allah, Engkau maha agung, Engkau maha mulia, maha terhormat, enggak ada bandingannya, tapi Engkau maha terpuji, tetap bisa aku dekati. Aku tetap sehina ini bisa mendekat kepadamu ya Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Eta. Kan orang mah kadang-kadangnya sok pemi anu lebih tinggi ti urang we. Kan orang berpikir dua kali kan? Berpikir dua kali. Kadang-kadang hese jelema teh di penakan lagi karena tadi teh ya. Gitu. Oh, kono banyak naon lah kesibukanna. Walaupun kadang-kadang ulama sekalipun aya nu hese gitu. Dipenakan teh hese padahal ulama, aya nu gitu. Data azim teh mulia, tapi orang berpikir dua kali gitu nya. Bade bertamu teh, aduh eta mah orang besar, orang penting, orang sibuk. Berpikir dua kali gitu teh. Karena dia azim. Tapi Allah walaupun azim tanpa bandingan, Allah tetap bisa didekati. Kita berani mendekat pada Allah. Allah menerima kita. Wa bihamdi, itu wa bihamdi. Ma terpuji. Muji eta wa bihamdi. Bahwa dalam keagungan Allah, dalam keterpujian Allah, Allah tuh bisa didekati. Ente nyombong bisa orang telah walaupun hina bisa mendekat ke Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu. Nah, maka ketika ruku teh gitu, tanamkan rasa itu. Saya teh hina ya Allah, tapi Engkau tetap bisa didekati walaupun saya hina seperti ini. Gitu. Ditampi we kita gitu. Diberi kesempatan sholat, menghormati Engkau dengan ruku. Apalagi sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah Engkau maha tinggi, enggak terjangkau akal. Maha tinggi, sifatmu enggak terjangkau pikiran ya Allah. Bahkan makhlukmu pun banyak yang enggak terjangkau oleh akalku. Apalagi Engkau ya Allah. Wah. Enggak, entah gimana cara menjangkaumu enggak akan bisa ya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi Allah, Engkau terpuji, Engkau baik ya Allah. Engkau beri kesempatan aku sujud mendekat kepadamu. Dalam keadaan rendah seperti ini, aku bisa menghadap kepada Engkau yang maha tinggi tanpa ukuran, tanpa batasan. Nah itu sujud begitu. Nah jangan sampai fisikna sujud gitu ya, fisikna ruku, hatena henteu ruku teu sujud. Nah ini falatarka. Nah tapi ini juga buah gitu ya dari tauhid yang udah kita pelajari. Nah kenapa? Karena tujuan sholat adalah ketundukan hati, bukan ketundukan badan. Badan mah apa? Badan mah medianya. Gitu. Badan mah adalah alatnya, medianya. Hati target nama. Tapi tidak mungkin juga hati huru tanpa badan yang begitu. Tidak bisa dipisah. Satu kesatuan. Seperti iyalah. Bapak Ibu Saudara, kan HP anu diangon naonna? Casingnya sanes, kan sanes kan? Tapi kan teu mungkin gitu ya. Chipna nu dilebet, softwarena kan nu dianggap sebetulnya softwarena. Software itu programna kan? Seperti orang enak muka naon, muka kan softwarena. Tapi kan nggak mungkin software ini tanpa, nah gitu. Lamun aya jalmi, nu penting mah hate we, nya akur we ente, akur ngomong, rek WA tanpa HP pek bisa teu. Nah gitu we. Logikana gitu nya. Nggak akan bisa. Ya penting malah saya bisa ngirim WA tapi mau pakai HP ya pek we kumaha. Paling gelo ente. Nah, nggak bisa. Satu kesatuan, gitu ya. Zohir dengan batin satu kesatuan. Sama seperti ini, satu kesatuan. Nah, dalam sholat begitu. Sholat itu tujuannya adalah muradnya adalah khudu'ul qalbi, tunduk hati pada Allah, gitu. Bukan tunduk badan saja. Gitu. Ayo badan makan tiasa sadena gitu.
Wala taqul Allahu akbar wa fi qalbika syai'un akbaru minallahi ta'ala. Jangan mengatakan Allahu akbar tapi di hatimu ada yang dianggap lebih besar selain Allah. Ari mulutna Allahu akbar, ari hate ngaakbarkeun selain Allah. Kumaha ngaakbarkeun selain Allah teh? Perhatian ke situ. Kan berarti nggak penting. Ai perhatiana ke selain Allah kemana itu. Maka kenapa terus disebutkan kenapa perpindahan gerakan sholat zikirna adalah Allahu akbar sampai ada istilah takbir intiqal kan? Kan takbir itu ayat 2, ayat takbiratul ihram, ayat takbir intiqal. Takbiratul ihram untuk membuka Allahu akbar. Intiqal tuh ke ruku, ke sujud itu intiqal. Sampai istilahnya begitu. Kenapa? Karena takbir ini yang jangan sampai memberikan peluang kita memprioritaskan selain Allah. Dina hilap lagi balik deui Allahu akbar. Allah lebih penting, Allah harus diingat gitu. Orang hilap lagi Allahu akbar gitu. Nah, jangan sampai mulutnya Allahu akbar tapi hatinya mengakbarkan selain Allah. Wala taqul wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin wala illa wa qalbuka mutawajjihun bikulli wajhihi ila Allah ta'ala wa mu'ridun an ghairihi. Jangan sampai mengatakan ini wajjahtu wajhiya. Ari ucapannya berkata saya hadapkan wajah saya gitu kan kepada Allah tapi hatena kaselain Allah. Tapi hatena tidak menghadap pada Allah. So, Imam Ghazali kena izin ari fisik terus ngadep ka Ka'bah, ari dada terus ka Ka'bah, ka kiblat, ari hate tengiblat ke Allah gitu bahasa Imam Ghazali na gitu. Karena gitu. Ya Allah fisik saya udah ngadap bantu. Ini wajah itu gitu, menghadapkan. Saya hadapkan diri saya kepadamu ya Allah. Terus apa? Wala taqul alhamdulillah. Al-Fatihah. Nah, ini mulai kita bahas ini illa wa qalbuka madihun gitu ya. Kecuali apa? Tawfihun bi syukri ni'amihi 'alaika farihun bihi mustamir. Kecuali jangan mengatakan alhamdulillah kecuali penuh ay masygulun, kecuali hati penuh dengan syukur. Nah, ini kita bahas sekarang Fatihah. Bapak Ibu Sadayana, Fatihah ini hampir ya mengisi 50 atau bahkan lebih ya persen kehusuan sholat. Upami bapak-bapak ya, bapak-bapak jamaah Sadayana, tidak ada yang dipahami dari bacaan sholat kecuali Fatihah cukup untuk khusyuk insya Allah. Cukup untuk khusyuk. Tengartos ruku naon lah sujud tengartos bisa kayak gitu ya upami tema. Tapi Fatihah mangartos cukup. Itu luar biasa. Upami lebar upami Fatihah kan Fatihah orang terus apalnya. Sampai saking ku apa-apalna pernah hilap teh Fatihah. Henteunya. Mun anu non asa moal gitunya. Sana silap paling ke kaliwat gitu kan. Allahu akbar tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad gitu. Cek mamam teh subhanallah bingung imamna. Naon gitu subhanallah apa benar gitu. Diulang di qul huwallahu ahad bener. Subhanallah kene mamamna teh gitu. Oh ternyata ketinggalan naon? Fatihah sana silap apalagi ketinggalan seluruhna moal anu hilap. Ini mukjizat Fatihah. Keistimewaan Fatihah moal anu hilap. Duka kitu eta mah nya. Nah maka mana Fatihah ini? Maka awas sasarangan sadayana. Pohoyuk, pandu pohoyuk Fatihahna. Kalian anu leresnya awasana. Sing leres awasana ngarasa salatna nangkir ngawas maknana. Nah, diikuti Pak Ustaz Wahyu awasana. Oh, sasarangan di tahun oh ya, oh, ikuti dari per ayat. Kayak abdi ngoreksi pemikiran pas. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم. Ya, dina mana ini? Ayat terakhir itu paminta kiat napas itu wios liren dina tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tekara diulangi misalkan. Siratal ladzina an'amta alaihim wa tekara. Pilih gitu ya. Memang tekiat kan tiap orang benten-bentennya. Anu kiat mangga labaskeun. Itu peminta imaman atau nyalira siratal ladzina an'amta alaihim waqaf liren wios terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini Fatihah. Apa istimewanya Fatihah? Satu rukun salat. Ini sepakat semua ulama. Bahkan Imam Hanafi sekalipun ya bahkan kalau beliau mah ya walaupun beda sedikit tapi tetap Fatihah ini wajib. Kalau baca Quran fardu aidi orang kan wajib fardu saminya fardunya. Madhab Hanafi mah baca Fatihah mah wajib. Baca Quran dina salat fardu, baca Fatihah wajib. Fardu di atas wajib pemimpin madhab. Jadi di madhab Imam Hanafi mah boleh kalau nggak bisa baca Fatihah baca Quran. Naonnya Quran gitu. Nah, tapi baca Fatihah itu wajib gitu. Bukan fardu. Nah, satu ini. Dan di setiap sholat gitu ya. Di setiap rokaat ada. Yang kedua, ada di tiap rokaat. Kalau rukun bacaan yang lain hanya ada di bagian kan? Contoh, takbiratul ihram sekali gitu ya. Terus apalagi yang bacaan? Tasyahud sekali kan? Sholawat sekali. Gitu ya, salam sekali. Tapi Fatihah sebanyak rokaat sholat. Wah, ini hebatnya Fatihah. Gitu. Nah, mangga orang tinggal maknana nuka hiji Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, orang permudah maknana. Bismillah ini, ungkapan Bismillah ini adalah ungkapan untuk memulai aktivitas apapun dengan kesadaran bahwa kita tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Allah dan dengan harapan kita mendapatkan pertolongan dan berkah Allah dalam melakukannya. Gitu? Ulangi kumaha? Bismillah ini apa? Ungkapan untuk memulai aktivitas apapun yang baik dengan kesadaran apa? Tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Allah, dengan kesadaran tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Allah, dan dengan harapan
mendapatkan bantuan dan berkah dalam melakukannya. Jadi bismillah itu lahir dari hati yang seperti itu. Maka bismillahirrahmanirrahim itu kalau dipanjangkan sama dengan kita mengatakan begini. Kalau dalam sholat, kan ayat pertama nih, bismillahirrahmanirrahim. Hati mengatakan, ya Allah, saya mulai sholat rakaat pertama ini hanya karena bantuanmu, dan bantulah saya ya Allah. Bantu saya, berikan berkah saya dalam sholat ini. Itu bismillah. Pabicak santri mo musta'inan wa mutabarrikan. Bismillah. Minta tolong, minta berkah. Bismillah gitu. Bismillah, tulungan abdi Gusti. Bismillah, berkahkan dia Gusti. Bismillah. Bismillah, hanya karena Allah bisa melakukan ini. Jadi dari awal nggak ada kesombongan. Bismillah, saya bisa ini karena ditolong Allah. Bismillah, saya melakukannya ingin dibantu Allah, ingin gitu dapat kebaikan dari Allah. Bismillah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Badai tuang gitu, badai sholat, badai maca Quran gitu, badai nanon. Bismillah. Maka di dalam sholat tadi Allahu Akbar kabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara lisan, secara hati apa? Ungkapan tadi. Isi hati dengan kesadaran tadi itu. Saya kalau rakaat pertama memulai sholat, kalau rakaat kedua saya mulai rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sesuaikan. Karena bismillah kumaha konteksnya Pak? Kumaha konteksnya bismillah gitu. Ini dari rakaat kedua, ya berarti memulai rakaat kedua. Gitu. Saya mulai rakaat kedua dengan bantuanmu ya Allah, maka bantulah saya gitu. 0 ketika bismillah itu. Rasa ketidakmampuan, rasa ketidakberdayaan, rasa ketergantungan, rasa berharap karena bantuan ti Allah, karena rahmat Allah anu Ar-Rahman sareng Ar-Rahim. Anu semua nikmati Allah ageng alit, detil atau global ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dilatih Ibu. Enggak apa. Kumaha ngalatihna? Kedah sering bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Latih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca tiap pada subuh itu misalkan 45 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu melatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu bismillah. Singkat, gampang, tapi kedah dilatih. Dalamun ke sholat mah sok malawang gitu kan. Ayeuna mah kan tengah tuh gampang. Ayeuna mungkin gini kan gampang. Ini ada gampang. Suruh saya hese. Gini kan sederhana. Iya emang sederhana. Kata siapa rumit. Tapi yang sulit, yang rumitnya menghadirkan itu gitu kan. Gitu ya. Allahu Akbar bismillah. Ketika mulut bismillah, hati kita itu yang sulit mah. Tapi ayeuna mah gampang dan tenuju maca bismillah gitu kan. Dan mau kita dilatih gitu. Disitulah mujahadahnya, disitulah ngaduitkeun salat. Perjuangan salat itu, perjuangannya salat adalah menyambungkan hati dengan bacaan. Yang itu nggak ada di ibadah lain. Kan kalau perjuangan zakat ngeluarin harta, menang capek gawe orang. Perjuangan haji, harta dikeluarkan. Perjuangan puasa, lapar, haus gitu kan. Perjuangan sholat apa? Perjuangan sholat. Bukan fisik. Perjuangan sholat bukan fisik, bukan harta. Perjuangan sholat adalah menyambungkan hati dengan ucapan. Apa yang dikatakan harus ngerti. Itu maksudnya apa? Dan sholat kira gitu. Siapa tahu enak. Bapak-bapak nyeros kasih guring terus ngos deh. Badai ada pertanyaan. Ngerti ketika mengatakan ada pertanyaan, mau bertanya. Nah itu kena gitu sholatnya. Upami sholat, mulut berkata bismillahirrahmanirrahim, tapi hati tidak ada yang tadi dicatat kesadaran itu namanya sholat sukara. Sholat naon Bapak Ibu? Sholat pemabok. Sholat jami anu mabok. Kan yang Al-Quran gitu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah, jangan dulu kalian sholat kalau masih mabuk. Nanti sholat mah kalau kalian udah nyadar. Kalau apa yang kalian katakan kalian sadar baru sholat. Iya ayat memang aslinya ayat tahapan melarang khamr.
Awal mah khamar teh tahap kedua dia itu masih boleh minum khamar, tapi minumnya jangan dekat waktu sholat. Lamun minum khamar dekat waktu sholat, kayak waktu sholat kakak mabok, ternyadar gitu. Mulut berkata bismillah, hati kemana mabok teh. Tunggu dulu nanti, harus sadar sholat. Tapi pami orang sholat, gitu namanya sholat apa? Sukaro, sholat pemabok, mabok orang tuh gitu. Atau sholat majanin, sholat orang gila. Kalau anu mabok kan mau ngartos, ngomong naon ngacaprak, orang kesami kan, ya mun orang, ay mulut bismillah tapi hati tengartos gelo namina. Ari mulut alhamdulillah hati tengartos gelo namina. Ari mulut Allahu Akbar hati tengartos gelo namina. Ya kedawantan gitu ka diri sendiri, orang teh gelo sama ieu teh. Da anu diomongkeun teu ka hartos kan gelo namina sih. Sok pami di aya jamaah anu ngocapruk. Nyarus gitu kan? Terus teu nyambung ditaros teh, dengartian nama orang teh, nu gelo teh gitu kan? Oh dia orang gila ternyata, bukan orang waras. Nah, oh ternyata orang tuh gitunya berat. Gitu, ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Apa maknanya Bibo? Maka Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan apa? Kesadaran bahwa saya bisa sholat hanya karena bantuan Allah dan saya berharap Allah ngebantu saya dalam sholat ini, membantu memberikan berkat itu aja. Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim Gusti abdi bantosan ieu bade ngawitan sholat. Bismillah Gusti abdi ieu rakaat kedua. Bismillah ieu rakaat katilu. Bismillah ieu rakaat kaopat. Bismillah. Bismillah. Ya. Bahwa semua udah dibantu Allah SWT. Nah, alhamdulillah bersedena ya. Nah, eta kayak kapayuna orang pasti mudah-mudahan selama Ramadan tamat Fatihahnya. Ayeuna nama hiji mangga dilatih. Sakedik-sakedik kali tuna naon anu membangun kita yakin dibantu Allah terus bager pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti teh di luar salat bager ke abdi gitu. Gusti memberikan kesempatan abdi untuk apa? Salat kan? Diberi fisiknya, diberi raganya, diberi ilmunya. Itu bismillah. Gitu optimis. Gusti tos saya ti Gusti abdi bisa salat teh Gusti, abdi apal hukum salat, mau salat, tahu gerakan salat. Ini darimu ya Allah, bismillah. Maka ya bantu terus ya Allah. Gitu ya. Gitu. Sementara saya ketemu kapi hatur, mudah-mudahan amun manfaat ya kayak orang sadayana. Ngawas mah pahoyo urang teh dugi kaira full nya. Dan berarti mung 2 kali deui. Dugi kaping 20 nya. Ya. Maka urang tutup ku kafaran kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah ya Allah ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabiyyi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatika ya ma'bud. Subhanaka ma dzakarna haqqa ya madhkur. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya mashkur. Subhanaka ma 'arafnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Subhanaka la nusi thanan alaika anta kama asnayta ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa atina al-khaira wa adfa'na syarra wa najina wa shbina ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim salatan tahulu biha al-uqad wa tufarriju biha al-kurab wa tuzilu biha ad-darar wa tuhawwinu biha al-umur as-si'ab wa turdika wa turdih wa tarda bi'ana ya rabbal alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بصلاتك الواقية الكافية الشافية الهادية الوافية وأحلنا بأعمانك وأنزلنا بها منزلا مباركا يا رب العالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وبجاه سيدنا محمد وبنور سيدنا محمد وبمدد سيدنا محمد وبآل بيت سيدنا محمد حقق رجاءنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا الله يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفاء. اللهم أعنا على الصيام والقيام وختم القرآن وترك الآثام وإطعام الطعام وتقليل المنام. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثنا ولا تؤثر علينا ورضنا وارض عنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن أسديت لنا نعمة على يديه ونسألك أن تجازي أستاذنا والعزائم عنا خير الجزاء ورضوان في الدين والدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وتمنحنا وإخواننا أين كانوا وكيف كانوا العمل بالسنة والتوفيق والحفظ من معاصيك سبحانك ومن الشر والأشرار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا مجيب الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق لكم الطريق.